Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan semoga kita dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam Tuhan Yesus kita sambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita angkat dengan lebih riang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Saudara sekalian, kita bernyanyi datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita berikan senyum yang terbaik kepada sekeliling kita, kepada jemaat yang lain, dan juga agar suasana sukacita itu tercermin dari apa-apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab
Jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita sambut introitus kita dengan menyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita naikkan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39.
Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dalam dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Tuhan, kasihanilah kami, beri kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tertulis pada Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan seluruh dunia. Mari kita menyanyi dari angkat pujian Yesus Ajaib. Ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, dengan segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, baik dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan pemerintahan Pontius Pontius Pilatus, Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Marilah kita berdoa untuk anak-anak kita, baik guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, lihat Tuhan anak-anak ini yang merupakan masa depan kami, masa depan gereja-Mu di GKUI Persekutuan ini. Tuhan, mereka adalah tunas-tunas baru, para pahlawan Kristen yang nanti akan menjadi dewasa dan juga akan menjadi prajurit-prajurit-Mu. Tuhan, berikan berkat kepada mereka pada saat ini, dan berikan juga berkat kepada guru-guru mereka. Berikan berkat agar mereka dapat mempelajari firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Karena hanya dengan demikianlah mereka selalu berada di dalam kuasa kasih-Mu, dan mereka akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhanku dariku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Baiklah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tantono. Namun, sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat satu pujian Bumi Penuh Kemuliaannya. Sekalipun dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman.
Topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Saudara sekalian, kita akan membaca dari Yosua 24. Kita persiapkan dulu Yosua 24, lalu nanti kita terlebih dahulu berdoa, setelah itu kita akan baca bersama-sama. Sudah siap semua? Oke. Alkitab boleh, Alkipad boleh, Alkifon juga boleh. Karena firman Tuhan ada di mana-mana gitu ya. Saya pendeta yang tidak anti Alkifon. Karena saya sendiri mata saya sudah susah untuk melihat itu. Oke, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Di hari yang cerah kami berkumpul untuk memuji nama-Mu Tuhan. Pada hari ini tiba saatnya kita mendengarkan firman-Mu. Berilah berkat kepada yang membawakannya. Berilah berkat kepada yang mendengarkannya. Dan kiranya walaupun kita manusia biasa, akan tapi firman-Mu sungguh luar biasa. Kami mohon padamu, hendaknya firman-Mu jatuh seperti benih yang baik di tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat menjadikan pedoman hidup bagi para jemaat-Mu dan akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah roh kesukaan. Hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Yosua 24. Kalau di Alkitab, ini sekarang sudah ada Alkitab terjemahan baru yang edisi baru. Jadi yang belum punya beli, kasihan kasihan LAI nanti jualan buku nggak laku-laku gitu ya. Kita harus mendukung juga LAI. Jadi Yosua 24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, kemudian ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Kita akan membaca secara bergantian. Bapak-bapak membaca mulai dari ayat yang pertama, ibu-ibu membaca mulai dari ayat yang kedua, dan seterusnya bergantian sampai nanti ayat 18 kita baca bersama-sama. Marilah kita mulai. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sichem
Panggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. 13. Ya. Ayat 13 Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang telah kita lalui. Bersama-sama, Tuhan yang mengalau semua bangsa dan orang Amori menurut negeri ini dari depan kita. Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Marilah, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Sudah berapa lama saya tidak berkunjung kemari ya? Mungkin lebih dari 2 tahunan kali. Saya selalu senang kalau saya mendapatkan giliran di persekutuan, apalagi tadi pagi, karena ada perubahan jadwal kereta, maka sekarang saya bisa naik kereta sampai ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya tinggal ganti peron, kemudian langsung ke Bekasi. Jadi untuk saya ke persekutuan, lalu kemudian ke Pondok Kopi, itu sangat enak karena saya orang kereta. Tadi pagi saya juga berangkat pagi-pagi, jam 6 saya berangkat, jam 8 saya sudah sampai di sini. Ternyata langganan saya kuliner di sebelah tutup, maka saya ke tukang bubur ayam untuk minum kopi.
pagi-pagi yang dimulai dengan kopi itu sangat menyegarkan. Dan saya juga senang di sini karena saya bertemu dengan teman-teman, karena kita sama-sama pemuda. Umur saya termasuk yang muda di antara yang tua-tua tentunya. Di GKUI karena di GKUI itu kalau dihitung-hitung umur saya baru 27 tahun. Dibalik tapi. Ya, jadi saya masih menunggu emeritasi. Rencananya nanti akan dilakukan tahun ini atau tahun depan. Dan untuk perkenalan kembali karena ini mungkin sudah lama. Nama saya Tantono Subagio. Kalau nama Subagio tentunya bukan berasal dari Tapanuli gitu ya, atau bukan berasal dari Manado gitu ya. Saya melayani di GKUI Petra sebagai pendeta pelayan umum, pendeta pelum atau apa di sana, dan sebelumnya saya melayani sebagai MPP. Saya MPP yang pertama, dan saya ingat sekali Pak Bram almarhum dulu yang mendaulat saya sebagai MPP. Waktu itu kita rapat di GKUI Petra, pada waktu itu masih GKUI Pondok Pucung, belum jadi Petra, dan itu masih belum dibangun, jadi masih rumah yang banyak tiangnya gitu. Pada waktu itu kita memerlukan satu badan yang namanya MPP. MPP adalah untuk menjadi penyeimbang dari sinode. Saya MPP yang pertama. Setelah itu baru Pak Niko, karena Pak Niko pada waktu itu masih menjabat sebagai gembala sidang, jadi tidak bisa menjadi MPP. Terakhir saya menjadi MPP adalah pada waktu sidang raya yang lalu. Itu saya tidak bisa dipilih lagi karena sudah bertahun-tahun dari mulai awal sampai kemudian akhirnya, lalu kemudian saya sekarang tinggal menunggu emeritus sambil mengasuh 2 sekolah. 1 sekolah dan 1 lagi adalah 1 yayasan Alkitab. Yayasan Penterjemah Alkitab. Saudara, kembali kepada topik bahasan kita. Kita di situ melihat tema yang diberikan sinode kepada saya adalah hidup bersama yang didedikasikan untuk Tuhan dan sesama. Slide yang berikutnya. Saudara, nama Yosua itu berasal tentunya dari bahasa Ibrani. Kita tahu itu. Dan nama Yosua itu sebetulnya bisa dilafalkan juga sebagai Yesus. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa Yesus Al-Masih adalah Yosua Hamasyah. Saya tidak akan berkutat-kutat di dalam bahasa Ibraninya, akan tetapi di situ saya ingin sampaikan kepada saudara, apa arti kata Yosua itu. Yosua atau Yehosua berarti pertolongan Tuhan. Bahwa semata-mata hidup kita ini adalah karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi betul-betul karena pertolongan Tuhan.
dalam bahasa sononya, by grace of the Lord. We are nothing. Kita tidak berarti apa-apa. Kita hanya debu. Orang berkata demikian, bahwa sebaik-baiknya orang kalau mengerti dirinya sendiri. Mengapa hamba Tuhan kadang-kadang menyebut dirinya sebagai doulos? Doulos itu kalau di bahasa Ibrani dan di kebiasaan-kebiasaan dulu adalah hamba tua yang sudah tidak bisa bekerja di ladang, tidak bisa mempekerjakan apa-apa, sehingga tugasnya adalah duduk di depan rumah. Kalau ada pesta atau ada tamu, hamba tersebut harus mencuci kaki tamu itu. Karena di sana waktu Yesus hidup, di zaman itu jalan tentunya berdebu, belum ada jalan tol gitu ya. Lalu kemudian belum ada kendaraan, paling juga kuda atau keledai. Kaki tentunya kotor. Kalau masuk dalam rumah kotor, maka mereka mencuci kaki tamu itu supaya tamunya juga merasa nyaman, rumahnya juga bersih. Oleh karena itu, hamba Tuhan diberikan stola. Stola ini lambangnya dua. Terbalik. Doulos atau hamba yang tidak berdaya itu diberikan kalung handuk. Kalau tamunya datang, dia mencuci lalu mengelap itu. Di samping itu, lambang stola yang kedua adalah keluh. Kalau kita membajak dengan kerbau atau dengan sapi agar bajakannya bisa lurus, maka kita berikan keluh. Keluh itu biasanya dari dari kayu, dan itu dilatih sapinya, sehingga kalau sapi yang muda dipasangkan dengan keluh dengan sapi yang tua, sehingga dia tidak lari kemana-mana, bajakannya lurus, tidak mencong-mencong. Itu artinya stola pada waktu yang diberikan untuk hamba Tuhan. Jadi kalau kita menjadi penatua atau menjadi majelis, itu berarti menjadi doulos. Kita harus melayani Tuhan dengan baik. Nah, Yosua ini adalah doulos yang luar biasa. Dia adalah pemimpin generasi baru Israel yang menggantikan Musa dan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian dia sudah sampai pada usia yang tua. Sudah tentu kalau kita orang tua, seperti saya misalnya, saya sudah berumur 70 lebih, saya mempersiapkan generasi baru untuk menggantikan saya. Dan saya berpesan-pesan. Ada sekolah di depan saya yang pernah ikut sidang raya, tentunya pernah mengunjungi sekolah itu. Di situ saya mengatakan mengurus sekolah itu, pengurusnya yayasannya diganti, dipersiapkan sehingga sekolah tersebut berkelanjutan. Lalu kemudian beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak yang tidak mampu tetap dapat diberikan. Karena sekolah saya agak unik. Sekolah saya itu namanya Wijaya Kusuma, tapi
didirikan cuma di Pondok Pucung. Waktu itu saya mendirikan bersama-sama dengan Pendeta Dedi. Dan itu kita, pangsa pasar kita yang kita layani adalah golongan menengah bawah. Menengah bawah. Orang yang berpenghasilan 10 juta ke bawah, atau bahkan sekarang 5 juta ke bawah, yang anak-anaknya tidak bisa masuk ke BPK penabur. Dan itu banyak sekali di daerah sana. Di daerah bukaan yang baru, banyak pendatang yang baru. Dari Jawa, dari Sumatera Utara. Dan mereka Kristen. Mereka kalau di Tangerang Selatan ada peraturan. Waktu itu tidak tertulis tapi dipaksakan. Tidak boleh menerima nilai agama dari gereja atau dari wihara. Nilai agama harus dari sekolah. Padahal tidak ada guru Kristen atau Katolik ataupun yang lain-lain. Jadi nilai agama harus dari pelajaran agama Islam. Tangerang Selatan memang unik dan cenderung kesono lah gitu ya. Lalu kemudian pada waktu saya mendirikan sekolah pun itu sempat hampir dibakar 2 kali. Puji Tuhan dari awal kita sudah menerima dan memberikan beasiswa kepada anak-anak seberang. Jadi yang mempertahankan juga anaknya Ustadz, karena anaknya Ustadz itu bersekolah tempat saya. Itu sekedar itu. Lalu kembali kepada Yosua. Karena Yosua itu ingin berpesan, maka dia pergi ke tanah Sikhem. Dia memperbarui perjanjian antara Allah dan umatnya di Sikhem. Itu tempat di mana Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham. Maksud Yosua adalah bahwa kemenangan dan keberhasilan yang diraih selama ini itu adalah perbuatan Allah dan bukan karena kekuatan ataupun kebijaksanaan mereka sendiri. Yosua memaparkan sejarah keselamatan Allah yang membawa umatnya dari Mesir hingga Kanaan dan berbagai mukjizat dan pertolongannya. Dia refleksing balik. Oh, kami ini ditolong Tuhan begini. Itu harus dilakukan oleh orang-orang tua sekali. Kita harus mengingat bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita selama ini dan bagaimana Tuhan telah menolong keluarga kita. Lalu kemudian dia bertanya kepada umatnya, mau milih beribadah kepada Allah atau mau milih tempat lain? Di sana ada tempat-tempat yang lain, yaitu tempat peribadatan yang lain. Sudah tentu kalau di tanah Kanaan pada waktu itu banyak suku-suku yang lain yang mempunyai tata peribadatan yang berbeda dan mereka tidak menyembah Yahweh, tidak menyembah Allah. Kita kenal adanya ritual penyembahan yang macam-macam. Sampai kepada ada ritual penyembahan di mana mereka mempersembahkan anak bayi mereka itu kepada Moloch. Akan tetapi Yosua berkata, saya sudah mendapatkan belas kasih dan pertolongan Tuhan selama ini. Dan di ayat ke-15 dikatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Betapa
agungnya dan betapa indahnya iman Yosua. Saudara akan melihat ada satu gambar tadi. Tolong gambarnya diperlihatkan kembali. Ini adalah batu Sikhem dan reruntuhan kota. Kalau kita ziarah ke Israel, bukan naik haji ya, bukan suatu kewajiban juga, tapi kalau ada kelebihan uang sekitar 20-30 juta bolehlah, ya. Itu kita melihat nanti ada satu reruntuhan kota dan batu Sikhem itu masih berdiri dengan tegak. Slide berikutnya. Ada 3 hal kita biasanya mengingat inti khotbah itu 3 atau 4 hal saja. Kalau 7 kebanyakan. Ya, 3 nanti kalau diulang-ulang itu bisa menjadikan kebiasaan, dan kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter itu kalau sudah tertanam dalam hati kita akan ingat terus. Keteladanan Yosua itu ada 3, yaitu yang pertama adalah taat, yang kedua adalah tanggung jawab, dan yang ketiga adalah peduli. Kita ambil ketaatan Yosua sendiri. Kalau kita ingat sejarahnya, sebelum Musa masuk ke tanah Kanaan, Musa adalah orang yang berpendidikan perang. Dia pernah menjadi pimpinan di pasukan Mesir, dan sebelum masuk ke tanah yang tidak diketahui, terra incognita, tanah yang dia tidak tahu, maka dia mengirimkan 12 pengintai. Kenapa 12 pengintai? Karena suku Israel ada 12. 12 pengintai ini suruh mengintai, suruh masuk, keadaannya kira-kira bagaimana sih? Itu ya. 10 pulang mengatakan, udah deh Musa, kita balik saja. Balik kucing saja dah. Di sana di Mesir kita makan enak. Paling tidak makan sehari 3 kali. Dan kita kadang-kadang diberikan makanan yang enak kalau tuan-tuan kita berpesta. Di sini sudah lewat padang gurun, kita melihat bahwa tanah ini didiami oleh bangsa-bangsa yang tukang berperang. Orang Amori misalnya. Bahkan dikatakan itu ada orang-orang enak, bukan enak ya. Kalau orang tidak dimakan jadi tidak enak. Yang badannya gede-gede. Mereka sebagai suku di padang gurun, mereka ahli berperang. Lah orang-orang Israel kan keturunan budak. Katakanlah mereka belajar bela diri aja tidak boleh sama majikannya. Mana ada majikan memperbolehkan budaknya untuk belajar bela diri atau itu. Dan mereka tidak dilatih dengan keberanian untuk itu. Yosua dan Kaleb berkata lain. Ya, betul. Survei mengatakan bahwa bangsa-bangsa di sana itu badannya gede-gede dan ahli berperang. Tapi Tuhan mengatakan lain. Marilah kita beribadah kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan.
Ini adalah ketaatan yang pertama. Jadi walaupun melihat kekuatan bangsa-bangsa di tanah perjanjian, dia tetap optimis karena dia percaya kepada Tuhan. Di saat akhir pun dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ketaatan itu harus kita pelihara. Jangan sampai kita tergiur karena hal-hal yang lain. Saya ceritakan sedikit. Saya bekerja dulu di Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertanian itu di bawah PKS selama 10 tahun lebih. Dan saya double minoritas. Sudah keturunan Cina, Kristen pula gitu ya. Jadi setiap kali baper zakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, dan saya pas di situ. Kalau kepala bagian kan harusnya jadi direktur kan ya. Saya udah kepala bagian, perencanaan lagi. Mau ada pemilihan direktur dikirim untuk sekolah. Sejarahnya istri saya bilang gini, Bapak ini sekolah melulu. Dan jarang sekali ada orang yang sekolah, disekolahkan S2 di Unpad, S3 saya di Inggris. Setelah kembali dari Inggris saya disuruh untuk pertukaran peneliti ke Amerika. Jadi kalau ada baper zakat, mau naik pangkat pindah, mau naik pangkat pindah, mau naik pangkat pindah. Tapi nggak apa-apa, saya menikmati itu. Karena di Inggris saya dipegang Tuhan, saya ditangkap Tuhan. Pada waktu itu tetangga saya adalah seorang misionaris di Indonesia yang di Yayasan Bina Kasih, Overseas Missionary Fellowships atau ODA, Overseas Development Administration, yayasannya di Senen itu. Mereka menerbitkan buku-buku di dalam bahasa Indonesia. Dan disitulah saya ditangkap Tuhan melalui anak saya. Karena di sana itu ada cerita begini, kalau anak masuk, namanya anak saya pada waktu itu masih kecil sekali. Yang gede sih masih mendingan, karena yang gede masuk kelas 3. Anak saya yang kecil itu masuk kelas 0, TK. Jadi berarti dia bahasanya nggak tahu, ini yang nggak tahu, segala suatu kebiasaan dia nggak tahu. Lalu di sana diminta untuk anak di sana diminta untuk menjadi mentornya anak saya, anak perempuan saya. Tuhan menetapkan bahwa yang menjadi mentornya anak perempuan saya itu adalah pendeta misionaris di Indonesia. Jadi disitulah mulai ketertarikan saya kepada pelayanan. Sampai akhirnya di sini. Jadi kembali kepada ketaatan Yosua. Dia melihat pertolongan Tuhan, dia optimis, lalu kemudian dia tetap hati dan akan beribadah kepada Tuhan. No matter what happen, apapun juga yang terjadi. Slide selanjutnya. Kemudian kita sampai kepada tanggung jawab Yosua. Walaupun tugas berat selalu di depan, akan tapi Yosua tetap setia dan melaksanakan tanggung jawabnya. Contohnya, Yeriko itu merupakan kota yang sangat besar. Bentengnya kuat.
dan penduduknya sangat piawai dalam berperang. Kita dengar ceritanya pada waktu itu, cerita sekolah minggu juga, bahwa Tuhan memberikan Yeriko kepada Yosua. Dikelilingi, lalu kemudian tembok Yeriko-nya runtuh, dan itu diberikan. Tanggung jawab Tuhan yang diberikan kepada Yosua adalah satu, kamu jangan menjarah. Tidak boleh menjarah. Barang-barang perak, tembaga, dan besi harus dikumpulkan nanti untuk membuat mezbah Tuhan. Yang namanya berperang sedemikian lamanya, mendisiplin tentara, lalu menang dengan mudah. Bisa nggak kita bilang nggak penjara? Itu satu tanggung jawab yang luar biasa. Dan itu diselesaikan Yosua dengan baik. Jadi sekarang ada dua. Dia taat dan dia bertanggung jawab. Yang terakhir, Yosua walaupun dia pahlawan, walaupun dia pandai berperang, tapi dia juga seorang yang peduli. Pada waktu itu orang Gibeon mendengarkan Yosua telah mengalahkan Yeriko, dia ketakutan. Ini orang apa ini? Tembok kota diputerin saja, sudah runtuh. Allah Israel luar biasa. Udah deh, daripada kita diperangin nanti banyak yang mati dan sebagainya, kita datang saja. Lalu mengatakan kepada Yosua, Yosua, kami ini pasrah dah. Kami jadi pengikutmu, jadi budak-budaknya orang Israel pun kami mau. Dan Yosua kasihan melihat orang Gibeon ini. Lalu ada perjanjian antara Yosua dengan orang-orang Gibeon. Nah, melihat orang Gibeon menyerah begitu saja, 5 raja di sekitarnya itu marah. Cemen loh, menyerah begitu saja. Biar orang kami sendiri, kami akan hancurkan kamu. Kemudian 5 kerajaan di sekitar Gibeon itu bersepakat dan menyerang Gibeon bersama-sama. Orang Gibeonnya ketakutan. Mengatakan begini, kami akan berlindung pada Yosua. Yosua juga peduli akan keselamatan orang Gibeon ini. Ya bayangkan saja, orang Gibeon 1 dikeroyok 5, gitu ya. Kira-kira begitu. Dia tetap mempertahankan Gibeon dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Dan di situ ada mukjizat besar yang diberikan oleh Tuhan. Sebelum 5 raja ini kalah, matahari tidak terbenam. Itu cerita yang luar biasa. Dan menambah kepercayaan orang Israel bahwa mereka akan menang kalau mereka bersama dengan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang merupakan teladan dari Yosua. Yang pertama ketaatan, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah kepedulian. Kita nanya,
Iya Pak Pendeta, itu kan dulu. Dan Yosua pimpinan. Sekarang apa ada? Saya saksikan kepada saudara bahwa sekarang pun ada orang yang membaktikan hidupnya seluruhnya untuk Tuhan dengan mempedulikan sesama. Next slide. Saudara, kalau saya bilang Kosarek, di mana itu? Papua, ya. Kosarek itu di Kabupaten Yahukimo. Yahukimo itu sebetulnya singkatan dari nama-nama suku. Di situ kabupatennya, kalau kita dengar, pernah kelaparan gara-gara pada waktu kekeringan, lalu kemudian mereka tidak mempunyai suplai ubi jalar. Pernah busung lapar dan perang terus. Selama 20 tahun tidak ada sekolah. Kosarek itu kalau berjalan dari Wamena kira-kira 25 hari lewat padang belantara. Naik turun gunung, kalau saya mungkin 50 hari atau 75 hari kali. Pesawat hanya ada sebulan sekali, pesawat perintis. Keadaan kesehatan sangat menyedihkan, apalagi sekolah mana ada. Dua orang anak muda ini, namanya Adit dan Putri. Adit itu anak Bandung. Dia dia Tionghoa, keturunan dari salah satu toko roti yang besar di Bandung. Sebagian saham orang tuanya ada di Kartikasari, tahu ya Kartikasari ya? Nah, dia sebagian pemegang saham Kartikasari itu. Kalau Putri, dia temannya Pak Nenggolan. Marganya Ginting, Pak. Namanya Putri Kitnas Indonesia Ginting. Mereka mengatakan berdua, mereka kelahiran tahun 85 dan mereka berdua itu mengatakan, anak-anak di Kosarek ini kan anak-anak yang merupakan kesayangan Tuhan. Mereka sangat berharga. Kalau mereka tidak ada sekolah, dari mana mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka? Lalu dua anak ini mengatakan bahwa kami mau membaktikan diri menjadi misionaris Indonesia di Papua. Tadinya mereka disokong oleh sanak keluarga mereka untuk pertama kali sampai 1 atau 2 tahun, lalu mereka menggabungkan diri dengan kami di Yayasan Solo Insan Lestari. Tekadnya apa? Mereka mau mendirikan sekolah. Nah, singkat cerita, mereka ini ya karena kumpul terus jadi cinta gitu kan. Lalu mereka membentuk keluarga, mereka menikah sebelum berangkat ke sana. Punya anak, anaknya yang kecil lucu itu di tengah itu dinamakan Imri ya. Kalau terpikir di pedalaman Papua di sana, kondisi keamanan yang begitu, lalu kondisi kesehatan yang begitu, tega nggak bawa anak ke sana?
Ibu-ibu bilang, tega nggak kalau cucu kita dibawa ke sana? Tapi Adit dan Putri mengatakan, kami akan bawa anak kami ke sana. Sudah tentu dengan homeschooling yang mereka ajar sendiri, lalu dipelihara bersama-sama dengan anak-anak di Papua. Dan saudara, saya ceritakan satu kejadian ya, yang kalau kita di sini tidak bisa membayangkan. Dalam pelayanan saya di Papua, itu kekagetan saya pertama kali adalah kalau makan papeda udah biasa ya, makan sagu udah biasa ya, makan snacknya orang Papua. Apa itu? Ulat sagu. Ulat sagu itu mengandung protein tinggi dan biasa menjadi camilan orang Papua, terutama yang di pegunungan. Nah itu saya pernah, karena di sana pendeta sangat dihormati gitu ya, saya datang pada waktu pestanya juga pesta bakar batu. Pesta bakar batu itu batu ditaruh, lubang besar, batu ditaruh sebagai alas, di atasnya diberikan ubi jalar, dilapis batu lagi, kemudian paling atas itu adalah daging babi atau daging babi hutan. Jangan dipikirkan itu seperti samcan ya. Salah, jauh. Itu tidak crispy. Itu asal dibakar saja. Yang begitu saja saya anggap masih bisa. Lalu kemudian yang saya tidak bisa makan, dalam otak ini harus betul-betul siap, itu adalah ketika saya disuguhkan ulat sagu yang hidup. Mereka ambil, yang seger kasih pendeta dong. Saya makan, saya masukkan ke mulut sambil berdoa kepada Tuhan, jangan sampai saya muntah. Masuk ke mulut. Itu pengalaman saya. Nah, pengalaman Adit dan Putri ini beda lagi. Mereka sudah biasa lah yang begitu-begitu. Sampai ke daerah Yakuimo. Ini anak ini kan cakep deh. Imbria ini cakep. Sampai sekarang umurnya 2 tahun. Sedang lucu-lucunya begitu kan banyak orang yang ingin gendong kan ya. Nah, di sana ada ibu-ibu yang biasa kita katakan kalau dia habis melahirkan, dia punya susu. Ingin mengasuh, ya sudah, jadikan ibu piara namanya. Kalau Adit dan Putri mengajar, ibu piara ini yang gendong. Kekagetan pertama yang mereka jumpai, bahwa ibu ini di samping menggendong embria, juga menyusui anak babi. Anak babi merupakan kehidupan bagi mereka, dan kadang-kadang mereka itu menyusui anak babi itu karena kalau misalnya babinya beranak 10 itu, kan dia juga tidak kebagian. Kadang-kadang dia susu 2 begini, 1 babi, kemudian satunya si pria ini. Shock nggak kalau Anda sebagai orang tua begitu? Ini anakku digendong samain dengan babi gitu ya. Padahal babi itu kalau di sana merupakan harta yang sangat berharga. Merupakan penyambung kehidupan mereka dan merupakan sumber protein.
Ya dah? Bagi orang Papuanya nggak salah. Ya nggak? Kita hanya yang melihat. Dan itu dialami oleh Brea, Adit dan Putri. Mereka mengatakan kami tetap pada kemauan kami mendirikan sekolah di sini. Buah karya mereka, nah ini, next slide, itu rumahnya seperti itu. Jangan dibayangkan seperti flat gitu ya. Itu rumah di situ, Honai namanya. Semua orang tinggal di situ, hanya ada ruang kecil gitu. Kalau nanti mau berbuat sesuatu lah gitu ya, mau berbuat yang apa? Yang private lah gitu ya. Itu ada tempat seperti itu. Tapi pada umumnya mereka tinggal di situ. Saya pernah nyoba, nyamuknya saya nggak tahan. Untuk menangkal nyamuk, mereka pakai lemak babi, dioleskan ke tubuh. Ya, kalau kita ya gatelan semua. Karena di sana nggak ada Indomaret dan nggak ada yang jual autan. Itu terjadi. Ini Brea hidup di situ. Keluarganya bilang, ini anak ini gila ini. Apalagi Putri itu marganya Ginting dan keluarga Ginting katakanlah di kampungnya itu keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang cukup kaya. Adit pun dia bapaknya punya toko roti dan mereka punya saham di Kartikasari. Jadi keluarga juga mengatakan ini dua anak ini edan. Coba kalau anak kita begitu gimana? Cucu kita disusuin sama dengan babi, gimana coba? Kita bisa berpikir bahwa ini adalah perbuatan yang gila, perbuatan yang tidak masuk akal. Akan tetapi mereka dengan ketaatan mereka kepada Tuhan dan mereka bertanggung jawab kepada ciptaan Tuhan dan kepedulian mereka kepada pendidikan, maka mereka bisa melaksanakan itu sampai sekarang, saudara. Tiap kali saya mengkhotbahkan ini di badan-badan misi, tiap kali pula banyak ibu-ibu yang mencucurkan air mata, mengatakan betapa mulianya mereka. Mereka adalah Yosua masa baru. Di sini saya juga bersaksi, saya kehilangan sahabat saya beberapa waktu yang lalu, Pak Bram. Dan Pak Bram itu di dalam kehidupannya juga ada 3 hal ini yang ditentukan, yaitu taat, tanggung jawab, dan peduli. Beliau di akhir hidupnya masih berkarya, masih membantu yatim piatu di Fondester, ya. Dan kita melihat di situ betapa beliau mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Beliau taat, beliau bertanggung jawab, dan beliau peduli. Keteladanan 2 anak ini, Adit dan Putri ini akhirnya membuahkan hasil. Mereka memulai dengan PAUD dan akhirnya setelah viral di medsos tentunya, akhirnya Bupati menyumbangkan kepada mereka bangunan
TK, dan SD. Puji Tuhan. Puji Tuhan lagi, suku-suku yang dekat akhirnya menyekolahkan anaknya di situ. Dan perjanjian, Adi dan Putri mengadakan perjanjian. Anakmu boleh sekolah di sini, tidak bayar. Mereka kami ajari berkebun, dan anak-anakmu bisa dititipkan di sini. Syaratnya satu, jangan berperang. Padahal berperang itu merupakan DNA mereka. Mereka sangat suka berperang. Kenapa? Ya untuk kegiatan. Dan untuk kepahlawanan kata mereka. Meningkat lagi bahwa mereka harus ke gereja. Dan anak-anak ini diajar. Anda melihat, next slide. Betapa anak-anak ini tersenyum dengan riang. Karena mereka diajar bisa belajar mempunyai masa depan, kehidupannya ditransformasi, lalu mereka belajar membaca dan menulis, gitu? Membaca, menulis, berhitung. Bacaan yang pertama adalah Injil Lukas dalam bahasa mereka. Bukan hanya kehidupannya, bukan hanya pengetahuannya yang ditingkatkan, akan tetapi juga iman mereka juga ditempa. Saudara, pendidikan di Papua itu menyedihkan sekali. Karena banyak guru yang dikontrak. Guru mendapatkan kontrak, kadang-kadang guru itu saudaranya bupati atau kemenakannya atau kemenakan istrinya, untuk mengajar di daerah yang terpencil. Dia dapat tunjangan kemahalan. Ya, kalau pegawai ditempatkan tempat yang terpencil kan mendapatkan tunjangan kemahalan. Nah, tunjangan kemahalan ini cukup besar, sekitar 5 jutaan. 5 juta daripada dia ngajar sendiri, dia suruh orang di daerah itu yang sedikit bisa baca untuk mengajar atas nama dia. Mana ada yang berani ngutik-ngutik? Dia pasti punya pengaruh di situ. Dan yang namanya korupsi di Papua itu luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya kepada Pak Ulah. Tanya kepada Penatua Ulah bagaimana ribetnya korupsi di Papua itu. Kita melihat juga pada waktu itu uang dana otonomi itu mengalir terus, dan bagaimana Gubernur Papua Lukas NMB itu kedapatan sedang judi di Makau, sampai difilmkan. Jadi uangnya dikorupsi. Ya seperti sekarang lah. Sekarang ini banyak korupsi yang dilakukan oleh orang kita gitu ya. Kalau orang dengar Rafael Alun ya, orang mana itu? Gitu. Kemudian orang mendengar juga sampai tersambo-sambo ya. Itu Kristen ataupun Islam ataupun Katolik itu sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Johnny G. Plate adalah seorang pejabat gereja. Korupsinya enggak tanggung-tanggung. 8 triliun dari 10 triliun. Nah, di sini obatnya di Papua itu adalah pendidikan. Dan
Adit dan Putri mengorbankan dirinya agar anak-anak Papua ini tersenyum dan mempunyai masa depan. Itulah 3 hal yang kita tekankan. Ini kita lihat selanjutnya. Tidak hanya diajar membaca, menulis dan menghitung, tapi mereka harus bisa hidup di situ. Mereka menanam, diajar menanam sayur, nanti sayurnya dijual lalu untuk bayar sekolah. Dan ini adalah gambar yang terakhir. Next slide. Ini perayaan Paskah yang lalu. Di dalam bahasa Papua, mereka dengan gembira memperingati disalibnya Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Luar biasa. Dan itu bisa terjadi karena 2 anak Tuhan yang membaktikan dirinya dengan 3 hal yang utama, yaitu taat, tanggung jawab, dan peduli. Tantangan kepada Anda semua. Apakah Anda taat? Apakah Anda tanggung jawab? Dan apakah Anda peduli? Dan bagaimana kita bisa mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita sehingga mereka betul-betul taat kepada Tuhan, betul-betul bertanggung jawab atas keberadaan mereka, dan peduli kepada sesama mereka. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Keteladanan Yosua ya Tuhan. Engkau rangkum di dalam 3 hal, yaitu ketaatan, pertanggungjawaban, dan kepedulian. Kami ingin seperti Yosua ya Tuhan, dan kami ingin juga menjadi teladan bagi anak-anak kami, dan kami ingin mendidik keturunan kami, anak cucu kami, agar mereka taat kepadamu, agar mereka bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka dan sesama mereka, bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka, dan mereka peduli kepada sesama. Tuhan, hanya kepadamu kami mohon agar teladan Yosua ini betul-betul dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami dan merupakan pedoman hidup bagi anak cucu kami. Hanya kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Bumi Penuh Kemuliaan. Bumi penuh
Ya Allah, ya Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan Engkau yang suci menghendaki jemaat-Mu yang suci pula. Karena Engkau bersabda, kuduslah Engkau, karena aku kudus. Tuhan, pada saat ini kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, sampai dengan pemerintahan setingkat RT, RW, dan juga aparat-aparat TNI dan Polri. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah mereka dari paham radikal dan terorisme. Dan di dalam tahun politik menjelang pemilihan presiden ini, hendaknya pesta demokrasi ini berlangsung dengan tenang, tanpa adanya bentrokan yang berarti. Kami rindukan kepadamu ya Tuhan. Bimbinglah kami agar kami dapat bersikap dengan baik. Akhir-akhir ini ya Tuhan, banyak terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir, di mana-mana terjadi. Bahkan di Majalengka terjadi tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak dan untuk pemulihan mereka, baik mental maupun kerusakan infrastruktur, sehingga mereka dapat kembali bangkit. Kami serahkan pula kepadamu mereka yang terdampak dari segi sektor ekonomi karena bencana atau penyakit COVID yang melanda di Indonesia betul-betul melumpuhkan sektor ekonomi kami. Kami serahkan kepadamu agar Indonesia bisa pulih kembali di dalam sektor ekonomi maupun sektor sosial. Kami juga menyerahkan kepadamu jemaat yang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami sebut dengan hormat Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Arman, Ibu Ana Angkau, Ibu Po Kyokwa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggreni, Ibu Endang Sujaryono, dan Ibu Yuli Angkau. Kami mendoakan pula gereja dan pelayanan, penginjilan-penginjilan yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga gereja maupun yang dilakukan oleh perorangan maupun gerakan misi seperti apa yang telah kita lihat yang dilaksanakan oleh Adit dan Putri di daerah Papua. Tuhan, berkati mereka dan menangkan mereka, karena Engkau berkata bahwa jika kita turun tangan, jika kita angkat tangan kita memuji kepadamu, maka Engkau turun tangan. Kami mendoakan pula Sinode GKUI, Pendeta Ronald Manalu, dan seluruh anggota MPS. Kami mendoakan pula kesehatian
para pelayan Tuhan di GKI Persekutuan, mulai dari Gembala Sidang, Pendeta Riana Manja Dewi, semua majelis dan komisi-komisinya. Kami mendoakan pula jemaat dan pergumulannya di dalam ekonomi, keluarga, dan pekerjaan mereka, dan di dalam segala sesuatu pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau telah memanggil hamba-Mu, Bapak Penatua Abraham Frederick Bernard, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang lalu. Kami percaya dan sungguh percaya bahwa Pak Bram sudah berada di sisimu sekarang. Hanya rahmat-Mu yang kami harapkan untuk menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, dan juga agar teladan dari Pak Bram, ketaatan, sifat tanggung jawab, dan sifat kepedulian Pak Bram dapat merupakan pedoman bagi kami di GKI Persekutuan ini. Kami mendoakan pula jemaat-jemaat yang berusia indah, kiranya tetap sehat dan tetap semangat untuk mengabdi kepada-Mu. Kami bersukacita dan mengharapkan berkat-Mu untuk Bapak Lukas Yogi yang baru saja berulang tahun pada tanggal 15 Mei. Anak Sibil Alicia Yusak yang berulang tahun pada tanggal 19 Mei. Juga anak Alicia Gwen yang berulang tahun pada 19 Mei juga. Kami mendoakan agar mereka tetap dalam lindungan-Mu dan dapat tetap mengabdi kepada-Mu. Tuhan, kami pertaruhkan pula kepada-Mu masa depan kami yang berupa anak-anak sekolah minggu, agar mereka selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan ditransformasi sehingga semakin serupa Kristus. Kami tak lupa pula mendoakan lingkungan tempat tinggal jemaat dan lingkungan gereja, RT 01 dan RW 068 di Jaka Sampurna ini, agar kondisinya tetap kondusif untuk beribadat, agar umat Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dapat berkarya sebagaimana mestinya, dan semakin menjadi terang dan garam di lingkungan kami. Kesemuanya ini kami persembahkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Dan hanya doa, dan kami akhiri dengan doa yang sempurna yang Putra-Mu ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang surga, sucikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat membawa persembahan ke depan dimulai dari sisi kiri saya. Mari kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu Saya undang ini Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan dan juga kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan, kami lakukan dengan sukacita dan sukarela, dan biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Namun yang terlebih penting adalah seperti yang Kau inginkan, bahwa kami mempersembahkan hidup dan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Dan mohon waktunya sebentar untuk kami menyampaikan tambahan warta jemaat. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Tantono Subagio yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Tantono. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam rangka HUT gereja kita, HUT GKW Jemaat Persekutuan yang ke-41,
panitia akan menyelenggarakan lomba bagi jemaat setelah ibadah ya. Jadi habis ini langsung. Dan adapun perlombaan mungkin sudah disampaikan lewat WA ya. Sudah gencar ya, Bapak Ketua panitianya gencar menyampaikan informasi bahwa ada dua lomba yang akan dilaksanakan. Yang pertama joget balon dan kedua make up berpasangan atau dengan teman atau dengan ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk partisipasinya setelah ibadah ini langsung. Berikutnya ibadah nuansa muda atau ibadah PKM pada hari Minggu sore tanggal 28 Mei jam 5 sore ditiadakan dan digabung pada ibadah pagi perayaan HUT GKUI yang ke-41 ya. Jadi tidak ada ibadah PKM pada bulan Mei ini. Lalu diberitahukan kepada jemaat dalam rangka pertukaran mimbar GKUI, pertukaran mimbar pada minggu ketiga, Gembala sidang kita Ibu Pendeta Riana Manjadewi hari Minggu ini melayani di Jemaat GKUI Petra Pondok Pucung, Tangerang Selatan sebagai informasi. Selanjutnya kami informasikan juga bahwa akan dilaksanakan pembinaan untuk para pelayan gereja dengan tema Hakikat Melayani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni bertempat di gereja dari jam 10 sampai jam 2 siang, dan diharapkan ini untuk bagi majelis, bagi pengurus komisi dan timnya ya. Jadi pengurus komisi dan timnya artinya misalkan multimedia punya tim, itu diharapkan partisipasinya untuk ikut, dan juga aktivis atau pengerja ya, ada tim doa juga untuk bisa sekiranya ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus untuk meluangkan waktu untuk ikut dalam sesi ini ya, yang tadi temanya Hakikat Melayani. Biarlah kiranya melalui kegiatan ini motivasi kita, semangat kita dalam melayani terus diperbaharui di dalam Tuhan ya, agar kita murni untuk melayani Tuhan dan sekiranya untuk melayani sesama. Dan yang terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Oleh sebab itu, jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, maka dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam akhir ibadah kita. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian bagi Tuhan tidak terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Tuhan yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu akan kehidupan kami, dan Engkau telah memelihara kami, dan hanya karena cinta kasih-Mu saja maka kami dapat ada sampai dengan saat ini. Kami tak akan berhenti dalam memuji nama-Mu. Dan 3 keteladanan Yosua, yaitu ketaatan, tanggung jawab, dan kepedulian, akan kami amalkan dalam kehidupan kami. Jemaat, kita akan pulang masuk ke dalam keseharian kita. Akan tetapi kita akan tetap di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, kedangkanlah tangan saudara, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.